kita tundukkan diri dan berdoa. Abba Bapa Tuhan jauh, kami bersyukur berterima kasih kepadamu oleh karena kasih-Mu yang tiada tara itu, sehingga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berkumpul hari ini. Kerinduan kami mendengarkan sabda agung firman. Turunlah atas kami Roh-Mu, supaya kami masing-masing beroleh kasih karunia dan kami mengerti Tuhan yang memanggil kami dan Tuhan yang membawa kami kepada pekerjaan pelayanan. Bersabdalah bagi kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalian ada berapa? Ada 40, harusnya ada ya. Sekarang 42, karena mahasiswa baru 37. Semua mahasiswa baru ada yang sakit. Mahasiswa lama ada beberapa orang. Saya kira ada 40. Sekarang kita buka buku Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 25. Kalau kita sudah mendapat, maka judulnya Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat pertama saya baca, ayat kedua sebelah kiri, ayat ketiga di sebelah kanan. Begitu kita bertanggapan. Setelah membaca buku Keluaran, kita membaca buku Yesaya. Nanti Yesaya 46 ayat 10 sampai 11. Dan terakhir kita akan membaca buku Tuhan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 15, 16, belas, 17. Siapa yang ingat? Pertama Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Yang kedua Yesaya pasal 46 ayat 10 sampai 11. Yang ketiga ini, siapa yang bernama Roma di situ? Ada Roma apa ya? Ada Roma Purba, ada Roma Yahudi. Ya, kita harus mengingat ya. Kalian kan sudah ditahbiskan menjadi penginjil dan pemaster. Itu jangan dilupakan. Kalian dipanggil untuk memberitakan kabar baik.
kalian dipanggil untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi harus tahu. Sekarang kita mulai. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di dekat gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Sampai di sini. Nanti kalian baca lanjutannya. Tapi kita ulangi dulu ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Kita baca yang jelas. 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa. Amin. Ini dasarnya asal kita percaya. Firman itu dasarnya asal kita berpengharapan. Firman itu dasarnya asal kita hidup dalam kasih. Maka kita seperti ayat ini. Firman itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kekal. Amin. Amin. Itu kabar baik itu. Dan pada zaman kalian ini, tadinya gereja kita namanya Gereja Reformasi Injili Santos Asi. Berkembang menjadi Gereja Santos Asi. Berkembang kemarin menjadi Gereja Injil Santosa Asi. Kalian sekarang mendengarkan firman Tuhan karena kalian dipanggil dan Tuhan jadikan menjadi murid. Jadi kalau kita percaya kepada firman dan kita mengikutinya, maka kita pelaku firman. Segala janji-janji yang diucapkan dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru, sampai roh Tuhan turun pada gereja, firman-Nya ya dan amin. Sekarang kita ada di negeri jauh dari Yerusalem. Tapi firman sudah berkata,
beritakanlah firman-Ku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang kita di negeri jauh, tetap ada di bumi ini. Amin. Amin. Firman itu hidup. Maka firman yang hidup bernama siapa? Sekarang firman yang hidup itu terus bekerja sampai ke tempat. Firman yang bekerja sampai tempat ini berkata apa? Kita akan membaca buku Yesaya pasal 46 ayat 10 sampai 11. Kalau kita sudah mendapatkan, kita berdiri karena kita akan membaca bersama-sama. Mari kita berdiri. Kita mulai membaca dari ayat 9, 10 sampai 11. Supaya saya membaca, kamu mendengar semua. Supaya yang sebelah kiri membaca, kita semua mendengar. Supaya sebelah kanan membaca, kita semua. Saya membaca ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Aku Tuhan Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Persilakan. Kalau kalian membaca dan mendengar serta memperhatikan, tentu firman ini berkata kepada saudara-saudara. Firman itu berkata kepada saudara-saudara. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri yang berkata. Kalau begitu, semua harus percaya bahwa Tuhan sangat dekat. Tuhan sangat dekat. Amin. Amin. Apa yang kalian dengar? Kita mendengar bahwa
Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, dan membawa 10 firman yang selalu gereja bacakan. 10 firman Tuhan itu dikatakan juga kepada kita sekarang. Tujuannya bahwa kita adalah pelaku firman. Nah sekarang firman itu kita dengar. Tadi saya katakan firman itu sampai ke ujung bumi, jauh dari Yerusalem. Ada perkataan di ayat 11, kita sama-sama membaca. Berdiri. Yang sakit tidak usah bangun. Yang sakit biar duduk saja. Biar nggak bangun terus. Buat apa kamu lah? Firman saja tidak bekerja buat dia. Nah, kita membaca sungguh-sungguh. Yang boleh punya Alkitab boleh baca sendiri. Tapi yang tidak punya Alkitab boleh baca di depan. Ayat 11. 2, 3. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Duduklah. Siapakah gerangan? Siapakah gerangan yang dipanggil dari negeri jauh dari timur untuk melakukan firman Tuhan itu? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa yang dimaksud dari timur yang akan membawa kabar baik? Menurut peta penginjilan dahulu, keturunan Sem akan memberitakan firman Tuhan ke negerinya Yafet di barat, ke negerinya Ham di tengah, yaitu Timur Tengah dan Afrika. Lalu dibawa lagi terus ke timur, dan dari timur dibawa lagi ke tengah dan ke barat. Kira-kira begitu perjalanan firman ini. Sekarang kita ada di timur. Sekarang ini kabar-kabar dahsyat. Pemberitaan Injil sangat dahsyat sekarang di India. Gereja besar dibangun 52 hari. Di atas tanah 10 hektar. Di atas tanah 10 hektar itu dibangun
gereja besar 52 hari. Dahsyat. Dahsyat sekali. Dan sekarang itu gereja itu dipimpin seorang pendeta dan Perdana Menteri India datang ke sana mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada kebangkitan di India dan juga ada kebangkitan sekarang di Afrika. Harus begitu. Tentu boleh kita bangkitkan. Bangkit. Gereja Sunter itu saya bangun 40 hari. Udah pernah ke gereja Sunter? Sudah. Yang sudah pernah. 40. Mengapa 40 hari? Saya bertekad selama mereka ini ibadah 40 hari pada Lebaran, menjelang Lebaran. Menjelang puasa, mereka puasa. Saya harus bangun gereja ini selesai selama puasa. Selesai betul, selesai. Kalau kalian tahu lokasinya sangat sulit, tidak bisa masuk. Kendaraan ke dalam, jalan di depannya sepi, di samping rumah-rumah, di belakang juga rumah. Hanya ada jalan setapak dari belakang. Dan tidak bisa orang berdiri dari belakang ke dalam gereja itu. Jadi orang harus memikul baju harus bungkuk dulu. Bawa pasir juga begitu, bawa semen juga begitu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi kami bertahun-tahun di tempat ini. Kalau sudah musim hujan, harus buka celana panjang atau digulunglah sampai ke lutut. Semua. Malu kalau buka celana panjang kan, gulung saja. Walaupun basah, ya basah saja. Pemerintah tidak kasih izin membangun. Tetangga tidak mau tanda tangan. Jadi iman menerobos, iman menerobos
halangan, rintangan, hambatan, apapun itu, sehingga gereja ini bisa dibangun langsung tingginya dari jalan di depan dan di belakang 1,5 meter. Gereja itu 1,5 meter di atas jalan di depan dan di belakang. Ya, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Maka bila firman Tuhan telah dikatakan, tahukah saudara, firman Tuhan berkata apa? Tuhan buka jalan. Injil adalah seperti apa? Kita membaca buku Tuhan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 15 sampai 16, ayat 16 sampai 17. Siapa yang sudah dapat? Berdiri dan bangkit membaca. Kita membaca, saya membaca judulnya. Sebelah kiri baca 16. Sebelah kanan baca yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya terdapat kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Dan saya percaya itu. Saya percaya. Dan ternyata ya benar. Benar. Ketika membangun gereja di Sunter itu, di pinggir jalan itu ada saya lihat tukang kayu. Ternyata tukang kayu itu orang Madura. Saya langsung berkata kepada orang Madura, bolehkah kamu menjual saran saya ini bangku-bangku? Tapi rehab dulu, perbaiki dulu semua bangku-bangku reot ini. Perbaiki, saya beli semua. Kemudian
bikin dulu kusen pintu, bikin kusen jendela. Jadi orang Madura ini ordernya pada menjelang puasa besarkan bangku-bangku yang tidak laku, direhab, diperbaiki, jadi laku. Perbaiki semua, lalu kau cat, lalu kau lamir, supaya bagus. Ini dapat proyek baru, senang dia, bangga dia. Ini tokoku udah hampir tutup karena tidak ada pembeli. Kayu-kayu yang begini bisa jadi kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela. Punya proyek dia. Kau harus kerja keras, uang di muka. Dan mereka akhirnya tahu kan untuk apa semua itu, untuk apa semua yang mereka bangun ini. Karena ternyata ini untuk gereja. Gereja. Nah, mereka, udah uang mereka terima, nggak bisa ngelak lagi terus kan. Jadi Tuhan itu baik. Nah ternyata di dalam pembukaan saja dalam Markus 16 ayat 20 kita membaca sama-sama. Yang agak rajin buka cepat Markus 16 ayat 20. Setelah kau dapat, kau berdiri. Dan kita membaca bersama-sama. Yang malas boleh disebut. Markus. Siapa yang bernama Markus di sini? Markus 16 ayat 20. Kita membaca bersama-sama. 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menegakkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Duduklah kalian. Hebat sekali firman Tuhan. Ternyata firman itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jadi kamu orang Papua jangan khawatir. Kamu yang kurang sehat jangan khawatir. Kau akan beroleh kekuatan yang baru. Amin. Yang dikatakan seperti burung Raja Wali, bukan terbang tinggi dan melayang tinggi bagai Raja Wali. Berputar-putar dan menyerang. Majulah. Begitu. Itu so pasti. Ada orang Manado kan? So pasti kan? Yang mana? Ini bukan lagunya So Pasti deh. Menyerang, majulah, menang. So pasti kan? So pasti.
Begitu Jo. Siapakah kau? Siapakah kau? Oh santai. Jadi begitu. Jadi firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri yang menuntun orang percaya dan membuat orang yang dipilih melakukan firman itu berhasil. Berhasil. Itu sudah terbukti nyata. Sapa suruh datang Jakarta, sapa suruh datang Jakarta, sendiri suka sendiri rasa. Jadi ternyata bukan sendiri suka sendiri rasa, tapi Tuhan yang menyuruh kita. Dia yang menempatkan kita. Itu so pasti juga. Saya pergi ke Bitung di Sulawesi Utara. Bitung itu di utara sekali. Dan di situ ada air diturunkan dari atas ke bawah, dan di bawah kapal-kapal mengisi air, kapal-kapal Belanda. Sekarang nelayan-nelayan. Saya coba ada apa ini, terkenal ini. Saya jalan kaki 100 tangga. Oh, karena ada semangat saya, aku jalani sampai ke atas. Oh, ada tangki di atas, jadi ke bawah. Tahukah kalian, di bawah itu arus kencang sekali laut di bawah itu, di teluk itu. Kalau salah berenang bisa maut, tahu maut? Hanyut, kencang sekali. Tapi saya punya tekad kan, siapa suruh datang ke Bitung, bukan sendiri-sendiri. Aku pergi aku ke seberang. Ternyata di seberang itu ada pohon niu Belanda. Dan ada gereja di situ. Saya bawa beras ke gereja. Ada pohon niu Belanda. Saya bilang sama tukang kelapa, kita so boleh makan kelapa juga. Oh, so boleh. Langsung dia gak pakai galak, dia panjat terus. Cek. Ya, potong. Udah siap parang kan. Cap. Nah, itu soal pemberitaan Injil. Saya pergi juga ke jauh-jauh ke sana. Tempat tinggi naik. Begitu aku ke Tomohon, tahu Tomohon? So jauh itu. Jadi kita sudah panjang perjalanan di Indonesia ini. Apa yang kalian ketahui dari pembacaan hari ini? Yang kalian harus ingat bahwa kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan menjadi pesuruh kamu. Menjadi berkat. Kalau Tuhan sudah panggil kamu, pasti Tuhan berkati dan kamu membawa berkat. Dan berkatnya tidak sedikit. Berkatnya
seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Begitu. Jadi jangan khawatir, oh kita orang semua begini-begini Jo, mana bisa? Oh bisa. Bisa. Kamu bisa. Amin. Amin. Semua bisa. Amin. Jadi kalau baru disuruh kamu menjadi pemazmur, kok loyo? Jangan loyo ya. Itu berkat. Tampilkan dulu dirimu. Jangan hanya lemah dimulai di kamar, lihat kaca. Tampilkan dirimu, nanti kau menjadi penyanyi terkenal, menjadi pemazmur terkenal, membawa kabar berita baik supaya orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, segala sakit penyakit dipulihkan, dan orang mati dibangkitkan. Amin. Itu tugasmu. Kabar baik. Nah, tadi siapakah gerangan yang digerakkan Tuhan dari timur membawa kabar baik ke tempat-tempat yang tadinya firman telah disiarkan, diberitakan, dan ternyata firman Tuhan itu di tempat-tempat di dunia tengah, dunia barat sudah kehilangan kekuatan. Barat sekarang, Amerika saja sudah kurang peduli terhadap firman Tuhan. Padahal negara Amerika Serikat dibangun di atas firman. Washington DC itu membangun proklamasi Amerika di atas 10 firman Tuhan dan gambar Musa ada di sini. Sekarang kasihan. Itu sebabnya sudah sejak purbakala katanya Injil Yesaya pasal 86 ayat 9, 10, 11 akan diutus. Digambarkan seperti hebat sekali ya. Tenaga apa yang dimiliki oleh gereja pada saat ini ya? Di dalam Yesaya pasal 46 tenaga seperti apa gereja ini sehingga saya ulangi lagi baca. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Oleh karena itu, kita berdoa-doa, pokok-pokok doa kita ada 5 pokok doa. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk donatur, berdoa untuk sekolah minggu,
berdoa untuk PAUD dan IKSM, berdoa untuk lembaga dan gereja. Amin. Siapa yang Tuhan panggil di antara saudara-saudara? Bangkit. Kalian harus bangkit. Hati harus tertuju kepada firman. Karena firman yang mengajar kita akan seluruh kebenaran, yang menurunkan atas kita rohnya yang dan akan membuka jalan dan akan menempatkan seluruh yang diperlukan memberitakan firman-Nya. Amin. Saudara dipanggil mulai dari yang kecil, dari yang biasa, dari yang sederhana, supaya kamu bisa melihat sejarahnya. Oh, begini kan. Gerakan kita dari gerakan yang tidak berarti menjadi berarti, dari kecil menjadi lumayan, sedang dan terus Pak. Kuatkan dan teguhkanlah hati masing-masing, sebab Tuhan yang menyatakan. Gereja lain juga berbuat seperti kita berbuat sekarang. Bukan hanya kita. Bukan hanya kita. Gereja lain juga berlomba-lomba karena bukunya sama. Buku Tuhan seperti kita baca juga dibaca begitu di Papua, di kampung halaman, di pedalaman-pedalaman, sama. Tapi di manakah tempatnya dan siapakah yang akan menjadi pelaku firman itu? Pasti oknum-oknum dari gereja-gereja Tuhan. Amin. Ya. Walaupun seperti apa wajahmu tidak menarik, bukan benar tidak menarik itu. Tuhan yang ubahkan. Tuhan yang ubahkan supaya itu terjadi. Nah, Tuhan pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil-kecil menjadi besar, seperti pohon beringin atau pohon ara. Bukan seperti pohon ara kita. Pohon ara kita ini lucu ya, buahnya kebanyakan tapi tidak menarik kan. Pohon ara di tempat lain kok lainnya. Supaya pohon ara ini banyak jenisnya ya. Suatu saat kita akan punya pohon ara yang benar-benar manis. Ya. Berdoa masing-masing supaya firman itu memang buat kamu, buat masing-masing itu bertumbuh dan menjadi kuat oleh karena Tuhan yang menguatkan. Amin. Betul enggak? Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya kan? Mana tahan gitu. Oke, itu saja dulu. Ya, kita tidak memaksakan keadaan. Tuhan yang akan memimpin perjalanan waktu kita dan kesempatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, apa yang sudah kami dengar menurut firman Tuhan, maka kami hamba-hambamu
menyerahkan hidup kami untuk Tuhan jamah. Urapilah kami semua. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menjadi pemberita kabar baik ini. Kami serahkan hidup kami dipimpin oleh Holy Spirit dan Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami, pengharapan kami dan kekuatan kami. Amin.